Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zada Zahra, BP 18 1095 dari jurusan Teknik Elektro, Universitas Andalas. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi Teknik Informasi dan Pengkodean yang berjudul Pengkodean Huffman-Shannon-Fano. Pertama, pengkodean Huffman. Pada tahun 1951, David H.A. Huffman dan teman sekelasnya di jurusan Teori Informasi MIT diberikan pilihan untuk membuat paper ketimbang ujian akhir. Profesornya Robert M. Fano menugaskan sebuah tema paper dalam permasalahan mencari kode binder yang paling efisien. Huffman tidak dapat membuktikan kode manapun sebagai kode yang paling efisien. Dia hampir saja menyerah dan akan mulai belajar untuk ujian akhirnya. Namun ternyata dia mendapatkan ide untuk menggunakan sebuah pohon binder yang dibangun berdasarkan pengurutan frekuensi dan dengan cepat dibuktikannya bahwa metode ini adalah yang paling efisien. Pohon Huffman. Kode Huffman pada dasarnya merupakan kode prefix atau prefix code. Kode prefix adalah himpunan yang berisi sekumpulan kode binder yang dalam hal ini tidak ada kode binder yang menjadi awal bagi kode binder yang lain. Kode prefix biasanya direpresentasikan sebagai pohon binder yang berlabel, di mana setiap sisi diberi label 0 atau cabang kiri, atau 1 atau cabang kanan. Rangkaian bit yang terbentuk pada setiap lintasan dari akar ke daun merupakan kode prefix untuk karakter yang berpadanan. Pohon binder ini biasa disebut pohon Huffman. Algoritma Huffman. Langkah-langkah pembentukan pohon Huffman sebagai berikut. Yang pertama, baca semua karakter di dalam data untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter. Urutkan karakter dari yang paling kecil, frekuensi kemunculannya. Gabungkan dua buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada sebuah akar. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi dua buah pohon yang penyusunnya. 3. Ulangi langkah 2 sampai hanya tersisa satu buah pohon Huffman. Agar pemilihan dua pohon yang akan digabungkan berlangsung cepat, maka semua pohon yang ada selalu terurut menaik berdasarkan frekuensi. Yang keempat, kodekan tiap karakter dengan susunan bit binder hasil dari pohon Huffman. Yang kelima, ganti susunan karakter atau kalimat awal dengan susunan bit binder yang dihasilkan dari pohon binder di langkah kedua. Kemudian proses enkripsi dan kompresi Huffman. Proses mengganti susunan karakter menjadi susunan bit merupakan proses enkripsi yang dimiliki oleh algoritma Huffman. Selain untuk membuat file yang lebih kecil dari bentuk awal, proses penggantian susunan karakter dengan susunan bit merupakan proses enkripsi. Dasar pemikiran algoritma kompresi Huffman adalah bahwa setiap karakter ASCII biasanya diwakili oleh 8 bits. Jadi misalnya suatu file berisi deretan karakter A, B, A, C, A, D, maka ukuran file tersebut adalah 6 dikali 8 bits, sama dengan 48 bit atau 6 bytes. Untuk sumber S sama dengan X1 sampai dengan Xn. Kemudian probabilitas P sama dengan P1 sampai dengan Pn. Kemudian kode words yaitu C1 sampai dengan Cn dan panjang L1 sampai dengan Ln. Teoremanya, yang pertama, jika Pj besar dari Pi, maka Lj kurang sama dengan Li. Kemudian yang kedua, dua kode words dari dua simbol dengan probabilitas terendah mempunyai panjang yang sama. Yang ketiga, dua kode words sepanjang identik kecuali pada digit terakhir. Kemudian contoh. Pertama, jika diketahui Xi dan Pi-nya, di mana Xia dengan P 0,35, B 0,17, C 0,17, D 0,16, E 0,15. Dan berikut bentuk penyelesaian dengan pohon bindernya. Kemudian dari pohon Huffman tersebut dapat dibuat tabel kode words-nya. Yang pertama ada A yaitu 1, B 011, C 010, D 001, E 000. Kemudian L Huffman-nya yaitu sama dengan 0,35 dikali 1 ditambah 0,17 dikali 3 ditambah 0,17 dikali 3 ditambah 0,16 dikali 3 ditambah 0,15 dikali 3 sama dengan 2,3. Kemudian HS-nya sama dengan 2,23284
Kemudian efisiensinya sama dengan 2,23284 atau nilai HS tadi dibagi dengan L Hoffman-nya yaitu 2,3, kemudian dikalikan dengan 100%, didapatkan sama dengan 97,8%. Kemudian keterbatasan penggunaan Hoffman yang pertama, rate selalu lebih besar dari 1,0 bit per sampel. Kemudian predesign code. Kemudian tabel kode tetap. Kemudian keempat, jika probabilitas berbeda dengan yang digunakan dalam desain, ekspansi data dapat terjadi. Kemudian kelima, fungsi prakteknya yaitu didapatkan yang pertama ada implementasi two-pass. Kemudian blok adaptif atau tabel kode per blok data. Kemudian Hoffman recursive atau perubahan tabel kode secara kontinu. Selanjutnya ada pengkodean Shannon-Fano, yaitu dikembangkan oleh Shannon, Bell Labs, dan Robert Fano, MIT. Pengkodean Shannon-Fano didasarkan pada variabel length word, yang berarti beberapa simbol pada pesan atau yang akan dikodekan direpresentasikan dengan kode words yang lebih pendek dari simbol yang ada di pesan. Semakin tinggi probabilitasnya, maka kode words semakin pendek. Karakteristik Shannon-Fano. Yang pertama, tiap kode berbeda informasi bitnya. Yang kedua, kode simbol yang probabilitasnya rendah mempunyai jumlah bit yang lebih banyak. Dan yang probabilitasnya tinggi mempunyai jumlah bit yang lebih sedikit. Kemudian, proses decoding tetap dapat dilakukan walaupun panjang kode tiap simbol berbeda. Kemudian, proses kompresi terjadi karena simbol yang sering keluar dikodekan dengan jumlah bit yang sedikit. Berikut bentuk pohon binar untuk pengkodean Shannon-Fano. Kemudian di sini ada S sama dengan X1 sampai Xn, kemudian P sama dengan P1 Pn, kemudian PI sama dengan PXI dari semua simbol, sumber XI diurut dari yang paling besar, yaitu P1 besar sama dengan P2, besar sama dengan, sampai dengan besar sama dengan Pn. Kumulatif probabilitas didefinisikan sebagai PI sama dengan P1 ditambah sampai dengan ditambah PI dikurang 1. Kode word untuk simbol XI didapatkan dengan mengambil LI sama dengan min LG PI dimutlakkan digit pertama dari ekspansi biner PI, yang dimana PI sama dengan 0,B1, B2, B3, B4 sampai dengan seterusnya sama dengan B1 per 2 pangkat 1 ditambah B2 dibagi 2 pangkat 2 ditambah B3 dibagi 2 pangkat 3 ditambah sampai dengan seterusnya. Kemudian algoritma Shannon-Fano yang pertama, buat daftar probabilitas kemunculan setiap simbol. Yang kedua, urutkan daftar dari yang paling sering keluar. Yang ketiga, bagi daftar menjadi 2 dengan ketentuan jumlah probabilitas setengah bagian atas mendekati setengah bagian bawah. Yang keempat, setengah bagian atas diberi nilai 0, setengah bagian bawah diberi nilai 1. Yang kelima, lakukan secara rekursif langkah terakhir pada setengah bagian atas dan setengah bagian bawah. Cara lainnya itu, yang pertama, menyusun probabilitas simbol dari sumber dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Yang kedua, membagi menjadi 2 bagian yang sama besar dan memberikan nilai 0 untuk bagian atas dan nilai 1 untuk bagian bawah. Yang ketiga, ulangi langkah kedua, setiap pembagian dengan probabilitas yang sama sampai dengan tidak mungkin dibagi lagi. Yang keempat, encode atau kodekan setiap simbol asli dari sumber menjadi urutan binar yang dibangkitkan oleh setiap proses pembagian tersebut. Kemudian contohnya yang pertama, kita berikan simbol seperti yang pada layar. A, B, C, D, E. Kemudian jika ditabelkan menjadi A dengan frekuensi 15, E 7, B 6, D 6, C 5. Kemudian di sini melakukan pembagian pertama karena menghasilkan selisih atas dan bawah terkecil yaitu sama dengan 5. Selanjutnya semua bagian atas diberi lambang 0 dan semua bagian bawah diberi lambang 1. Di sini pembagian kedua untuk membagi setengah bagian atas.
Selanjutnya untuk setengah bagian atas, yaitu bagian atas pembagian lambang 0 dan bagian bawah pembagian diberi lambang 1. Di sini pembagian ketiga karena menghasilkan selisih atas dan bawah terkecil sama dengan 5. Selanjutnya untuk semua bagian atas diberi lambang 0 dan semua bagian bawah diberi lambang 1. Di sini pembagian keempat merupakan pembagian terakhir. Sehingga dapat dikodekan A sama dengan 00, B sama dengan 01, C sama dengan 10, D sama dengan 110, E sama dengan 111. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.